Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Fatmawati dari S1 Teknik Sipil Offering B. Di sini saya akan memaparkan tentang cara mengoperasikan balok sederhana pada program ETABS. Nah, terlebih dahulu kita menginstal program ETABS terlebih dahulu. Balok sederhana yang akan kita gunakan adalah balok sederhana yang ada pada soal UTS minggu lalu. Nah, yakni yang dicari atau yang dihitung adalah reaksi tumpuan yang berupa reaksi arah vertikal dan reaksi arah horizontal dan juga momen. Besaran gaya yang terjadi pada balok sederhana tersebut terdapat gaya dalam yang berupa gaya normal, gaya geser, dan momen pada sepanjang bentangan balok. Nah, setelah menginstal ETABS, kita membuka program ETABS tersebut yang akan muncul tampilan awal ETABS seperti ini. Lalu kita mengklik New Model atau model baru yang ada pada sisi kiri program. Nah, setelah itu akan muncul tampilan dari Use Tool in Settings Suite ini. Ini kita pilih pilihan ini, lalu kita klik OK. Setelah klik OK, akan muncul tampilan dari ini. Akan muncul menu template yang seperti ini. Pada grid dimension apapun, akan kita pilih yang custom grid spacing, kemudian kita edit grid data. Nah, pada menu edit grid data ini terdapat angka-angka yang seperti ini. Nah, di menu edit grid data ini kita mengedit berapa jumlah atau berapa jarak yang akan kita gunakan pada sepanjang bentangan balok yang akan kita gunakan nanti. Nah, setelah selesai, kita klik OK, kemudian kita akan dikembalikan pada menu yang ada pada grid dimension ini. Nah, setelah itu kita klik yang grid only, yang ada di kotak kedua ini, kemudian kita klik OK. Nah, setelah itu akan muncul tampilan awal balok yang seperti ini. Nah, dari tampilan awal balok ini, kita membuat balok lagi dengan cara menggunakan frame, yaitu dengan menggunakan tools quick draw beams or column. Nah, setelah kita menggambar itu, kita akan membuat tumpuan dari panjang bentangan balok ini dengan cara mengklik Assign, kemudian Restraints, yang akan muncul seperti gambar di bawah ini. Nah, menu Assign kemudian Restraints ini ada pada sisi atas program. Oh, menunya seperti ini. Nah, kemudian kan kita akan disuguhkan dengan gambar yang kita akan disuguhkan dengan menu yang seperti ini. Pada kotak kedua ini adalah untuk tumpuan sendi. Nah, untuk kotak ketiga ini adalah tumpuan sendi roll. Kemudian kita klik apply, kemudian kita klik OK. Nah, setelah itu kita membuat beban untuk sepanjang bentangan balok tersebut. Nah, untuk membuat beban, kita mengklik menu Tools Assign, kemudian Frame Load, kemudian kita point untuk beban terpusat. Nah, kali ini saya menggunakan point karena beban yang akan saya gunakan adalah beban terpusat. Nah, setelah kita memasukkan berapa jarak dan jumlah beban yang akan kita gunakan, akan muncul gambar yang seperti ini. Yang bebannya sesuai dengan jarak dan berapa jumlah beban yang telah kita tentukan. Nah, setelah selesai, kita dapat menjalankan program tersebut dengan cara klik Analyze, kemudian Set Load Case to Run. Nah, menu tersebut ada pada sisi atas program, yang ada pada gambar seperti ini. Nah, setelah itu, kita pada menu Set Load Case to Run, kita akan disuguhkan dengan menu yang seperti ini. Nah, pada case lift dan modal, kita akan mendonatrankan case tersebut dengan cara run or do not run case. Nah, setelah case lift dan modal tersebut menjadi do not run, kita dapat merenalkan program tersebut. Nah, dari runout tersebut kita dapat mengaplikasikan di etapnya secara langsung. Nah, seperti ini, kita klik Analyze terlebih dahulu, kemudian kita masuk ke dalam menu Set Load Case to Run. Nah, karena di sini case lift dan modalnya setelah do not run, kita dapat meranaukan sekarang juga. Kita tunggu sebentar. Lalu akan muncul gambar yang seperti ini. Dan jika kita
ingin melihat diagram gaya geser ataupun momennya, kita dapat mengklik ini. Nah, lalu jika kita ingin melihat gaya momennya, kita dapat mengklik yang momen 33, kemudian kita klik apply. Nah, akan muncul diagram momen yang seperti ini. Nah, kemudian jika kita ingin melihat gaya gesernya, kita dapat mengklik yang share 22 ini, lalu kita klik apply. Akan muncul gambar yang seperti ini. Lalu kita klik OK. Jika ingin melihat seluruh diagram gaya yang ada pada sepanjang bentangan balok ini, kita dapat mengklik kanan, kemudian akan muncul tampilan dari semua diagram yang ada pada sepanjang bentangan balok ini. Nah, ini dapat kita cocokkan dengan perhitungan manual yang telah kita hitung sebelumnya. Nah, perhitungan manual di sini diperoleh reaksi tumbuhan pada A sekitar 23,8 kilo, 0,08 kilo. Lalu reaksi tumbuhan yang ada pada B sekitar 6,92 kg. Nah, ini kita cocokkan dengan program ETAPS tersebut. Ternyata sama, dan perhitungan manual yang ada pada ETAPS ternyata sama dengan perhitungan manual yang ada pada SAP 2000. Yang berarti menghitung momen dan menghitung reaksi horizontalnya itu adalah memperoleh hasil yang sama antara SAP 2000 dengan ETAPS. Nah, gaya dalamnya juga, perhitungan dari gaya dalam pada ETAPS dan perhitungan gaya dalam pada SAP 2000 memperoleh hasil yang sama. Nah, ini gambar diagram gaya dari SAP 2000 adalah seperti ini, yang kemudian hasil dari diagram gaya yang ada pada ETAPS juga sama dengan hasil dari gambar diagram gaya yang ada pada SAP 2000 ini. Maka dapat disimpulkan bahwa dari perhitungan manual serta diagram gaya yang terdapat pada program SAP 2000 dan ETAPS dapat diperoleh sebuah perbandingan. Namun, perbandingan antara perhitungan pada program SAP 2000 dan ETAPS diperoleh perbandingan yang sama, atau dengan kata lain diperoleh hasil dengan jumlah dan gambar yang sama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.